Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semuanya, para pecinta Tosanaji dimanapun Anda berada, berbudaya dengan keris bukan dengan linggis. Sahabat-sahabat sekalian, di malam yang sunyi ini saya akan membabar salah satu pusaka, di mana pusaka ini dikagumi oleh banyak orang yang terkesan dengan hal-hal esoteri, dengan hal-hal yang berbau mistik. Tentunya kenapa saya bahas, karena memang secara esoteri ngena banget ya, dan juga ada seperti getaran-getaran resonansi yang terkandung dalam keris ini. Dalam kata lain, ada satu power yang memang cukup kuat pada keris ini. Nah, keris apakah itu, teman-teman? Namun sebelumnya saya persilahkan Anda untuk subscribe serta tekan tombol loncengnya agar tidak tertinggalan ketika nanti Hunter Pusaka membuat konten-konten selanjutnya perihal tentang pembabaran pusaka Tosanaji. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita bahas ya. Teman-teman sekalian, kita memang seringkali melihat warangka seperti ini. Jadi warangka seperti ini itu Gayaman Surakarta. Pada varian namanya Gayaman Surakarta Banjihan. Untuk kayunya ini maksudnya kayu timongo, teman-teman. Timongo tua dan sudah cukup bagus ya untuk kita agem sebagai ageman pribadi, untuk disimpan di rumah kita. Nah, langsung saja akan saya coba buka, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oke. Inilah, teman-teman. Cukup jelas ya, karena penerangannya cukup bagus. Nah, teman-teman sekalian, coba kita perhatikan pada loopnya. Kita hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 loop dengan ricikan, ada picitan dan gandek polos seperti ini. Dan dikatakan bahwa dengan ricikan semacam ini, dikatakan ini adalah dapur atau rancang bangun, dapur pulang geni ya. Saya pastikan Anda kalau pernah tahu tentang perkerisan, mesti pernah mendengar di kalangan paranormal keris-keris pulang geni, karena memang begitu diminati. Secara aspek filosofi nanti akan saya jelaskan. Teman-teman sekalian, bukan hanya itu, tapi terdapat pegat woco pada bagian wilah ini ya, pada bagian wilah. Nah, kaum esoteri mengatakan bahwa seperti ini itu dinamakan pamengkang jagat. Pamengkang jagat itu kalau diartikan secara tuah, maka ketika keris tersebut memiliki tuah, maka kalau ada pamengkang jagatnya, tuah itu akan semakin kuat. Nah, itu yang dikagumi pada pamengkang jagat. Saya rasa dalam satu keris ini terdapat beberapa varian yang cukup diminati oleh para kaum paranormal, juga kaum esoteri. Sahabat-sahabat sekalian, saya perlu menjelaskan kepada Anda perihal tentang pulang geni ini ya, secara sejarah maupun secara aspek filosofinya. Oke, teman-teman sekalian, pulang geni ini, teman-teman, itu merupakan keris sakti mandraguna ya. Bagi kaum esoteri pasti tahu dah. Pulang geni merupakan salah satu dapur keris yang banyak dikenal dan mempunyai kesamaan dengan pusakanya yang dimiliki oleh Arjuna ya. Pulang geni itu bermakna ratus atau dupa atau juga kemenyan. Jadi bahwa manusia hidup harus berusaha memiliki nama yang harum dengan berperilaku yang baik,
suka tolong-menolong, dan mengisi hidupnya dengan hal-hal atau aktivitas yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Manusia harus berkelakuan baik dan selalu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi tentu namanya akan selalu dikenang, mempunyai nama yang harum di kalangan masyarakat. Nah, itulah teman-teman sekalian, sehingga Pulang Geni ini memiliki kekuatan supranatural, bisa dikatakan seperti itu, karena memiliki dampak kepada orang lain, memiliki dampak kebaikan pada orang lain. Nah, ini yang disukai oleh kaum esoterik. Teman-teman sekalian, melihat pada tekstur dan gestur serta karakter besi ini, maka keris ini ya merupakan tangguh atau era pembuatan. Estimasinya masuk Sedayu. Sedayu ini masih sejaman dengan era Majapahit. Melihat pamornya masih belum kelihatan karena memang ini tidak diwarangi ya. Belum diwarangi. Ya, kenapa tidak diwarangi? Saya rasa cukup otentik kalau kelihatan seperti ini. Diwarangi pun boleh. Diwarangi pun boleh. Namun secara anggapan-anggapan, ada beberapa tanggapan ketika keris itu diwarangi, dibersihkan. Ada yang menganggap tuahnya akan hilang. Boleh-boleh saja untuk beranggapan seperti itu, dan bisa saja juga diwarangi, teman-teman. Tidak menutup kemungkinan mungkin akan lebih bagus. Ya, namun untuk sementara ini memang keris ini tidak saya warangi karena beberapa hal alasan. Oke. Teman-teman sekalian, saya kira cukup sekian penjelasan dari saya perihal tentang keris Pulang Geni ini. Mudah-mudahan sedikit menambah wawasan kepada diri Anda semuanya, terutama kepada diri saya, sebagai referensi ilmu pertosan Ajian di Nuswantara ini. Terima kasih teman-temanku sekalian yang sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya merdeka.